Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Saya Suno Arif. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo mengenai desakan dari anggota Komisi 4 DPR untuk mundur karena dia dinilai tidak mampu menangani deforestasi yang berakibat rusaknya hutan dan berkontribusi sangat besar terhadap bencana banjir bandang di Sumatera. Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Itu kata Raja Juli Antoni selesai rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan hari Kamis ya, 4 Desember 2025. Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari apa namanya, aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Tentunya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Sebelumnya rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI itu tensinya sangat panas ya karena banyak sekali kritik terhadap eh, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan seorang anggota Komisi 4 dari PKB, Usman Husin, itu secara lantang mengecam Raja Juli dan mendesaknya untuk mundur. Usman Husin, silakan Pak, singkat, padat, to the point. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, dengan sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Usman Husin, sejumlah anggota Komisi 4 juga bersuara keras mengkritik langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, terutama dalam merespon banjir bandang di Sumatera dan juga berbagai kebijakan di sektor kehutanan. Kritik ini datang dari
sejumlah anggota Komisi 4, bahkan bukan hanya mereka yang berasal dari daerah lokasi bencana. Data yang Bapak sampaikan, deforestasi hutan yang turun. Saya curiga, kebun kayu monokultur Bapak hitung sebagai ganti hutan primer, hutan alam primer di hulu sungai, sehingga deforestasinya turun. Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyatnya. Maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa. Kalau ada data, ada foto mungkin, dan pasti saya rasa bapak-bapak juga sudah ketahui, ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solok. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak, kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil Pak. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Sekarang, kalau mau bicara dana rehabilitasi, Pak. Saya sudah hitung, Pak. Dana rehabilitasi Bapak itu cuma Rp62.500 per hektar. Apa yang mau direhabilitasi, Pak? Sekarang masa tanggap darurat. Setelah itu kita akan masuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, ayolah di rehab rekon ini, hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak, direhabilitasi, direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Kalaulah siklon ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi toh. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan. Pak, korban jiwa itu Pak, tidak cukup lagi duka dan sesal kita di sini mengobati itu gitu loh. Berapapun mahalnya biaya rehabilitasi ini, itu juga tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita. Tidak bisa mengobati penderitaan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi jangan lagi bicara anggaran, Pak. Ayo. Untuk satu nyawa, itu tidak pernah bisa kita nilai, Pak. Apalagi dengan sedemikian banyaknya yang sekarang. Jangan pernah sampai terjadi lagi. Jadi all-out cost ini harus kita selesaikan. Bapak juga bicara tadi soal masalah mitigasi. Mitigasinya seperti apa, Pak? Aplikasi basis apa lagi? Ini kan butuh kreativitas baru, Pak. Butuh ide gitu loh. Sumatera itu daerah yang berawan. Citra satelit itu sudah nggak bisa lagi menembus itu gitu loh. Ini kan yang terjadi selama ini kan soal satelit, nih kan data satelit, buktinya hutannya tetap gundul kok. Oleh karena itu ayo dong, apa? Sekarang kan ada teknologi radar Sentinel itu bisa membaca bukaan lahan 0,1 sampai 0,5 hektar. Ayolah, jangan lagi kemudian berpikiran masih yang kuno-kuno gitu loh Pak. Sudah tahu dengan teknologi yang sekarang tidak memadai, ayo dikembangkan dong. Dipikirkan caranya. Tidak hal yang gagal kita ulang lagi terus-menerus gitu loh. Jadi tolong Pak Menteri Besar, ini benar-benar serius lah Pak.
Ya, kita tidak berharap ini terjadi lagi, Pak. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa udah makanan sehari-hari, Pak. Ya. Cuman itu ya di dalam tanah ya. Nggak ada juga yang bisa kami salahkan gitu loh. Ketika tanah ini bergerak gitu loh. Karena tidak bisa dimitigasi gitu loh. Belum ada juga ilmunya sampai ke sana gitu loh. Maka kami kalau di bawah 6 skala Richter nggak lari, Pak, keluar rumah, Pak. Kalau sudah di atas 6 baru lari keluar rumah. Tapi kalau ini bisa, Pak. Ini bisa dimitigasi. Kita tahu penyebabnya. Ayo. Kami pasrah dengan gempa, Pak. Kami berdoa kalau sudah soal gempa. Tapi kalau soal ini, kami tidak terima. Karena ini bisa diurai dan bisa diselesaikan. Kalau selama ini orang bilang bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumber itu lebih dikarenakan faktor alam semata, saya kira faktor utamanya bukan di situ ya. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Kenapa itu rusak? Yang rusak manusia. Siapa manusia itu? Bapak Ibu sekalian, bagi saya soal bukan hanya illegal logging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia. Deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang 2016-2025, kalau datanya di Aceh itu sungguh sangat luar biasa, dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan kita masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam. Saya tidak sedang berbicara antara dipisahkannya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi fakta nyatanya bahwa deforestasi legal melalui perizinan berusaha dan pemanfaatan hutan sungguh sangat luar biasa. Saya tidak menegasikan soal-soal illegal logging, tapi yang marak kalau di berbagai video, berbagai dokumenter, kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan. Tapi mungkin juga korporasi besar, dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu butuh persetujuan presiden? Setahu saya regulasinya sekarang sudah berubah tidak seperti itu. Saya tidak ingin niat presiden untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, niat presiden untuk menjaga alam ini, kemudian ketika perizinan itu tidak dicabut, ini akhirnya presiden face to face dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementerian Kehutanan, kemudian presiden yang kena. Berbagai contoh itu, saya kira perusahaan-perusahaan yang konsensinya memiliki rekam jejak yang tidak baik juga masih mendapatkan izin. Oleh karena itu tadi saya berterima kasih kalau Menteri Kehutanan sudah akan melakukan moratorium penghentian proses izin dan akan melakukan evaluasi total. Mungkin ini arti dari taubat nasuha, mungkin ya. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Jadi tidak hanya di forum-forum semacam ini. Mohon maaf menyimpang sedikit tadi, misalkan komitmen soal satu data akan selesai pada bulan Desember atau November atau Desember atau Januari kalau tidak salah di pernyataannya. Saya agak sanksi, peraturan Menteri Kehutanan nomor 25 saja itu ditandatangani tanggal 25 November kemarin kalau nggak salah. Tentang satu data kehutanan, iya kan? Ya, kira-kira stempelnya aja masih basah, gimana kami yakin 1 bulan itu akan selesai. Jadi maksud saya adalah dalam forum-forum semacam ini pernyataan-pernyataan tidak perlu terlalu bombastis, tapi semuanya akan konkret, semua akan kita lakukan bersama-sama. Termasuk kemarin tuh viral misalkan Pak Dirjen Gakum, saya nggak tahu dipotong atau gimana, yang menegasikan itu kayu-kayu lapuk. Tapi
bagi saya soal-soal ketegasan kepada para bukan hanya pelanggar menurut saya. Ini kan kita itu selalu permisif terhadap hal-hal yang semacam itu. Hanya dapat sanksi administratif. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Kalau di situ tadi hanya sekian kubik, benarkah tutupan lahan kita yang sudah ribuan hektar ini ketemu malingnya, buktinya hanya segitu saja. Kalau sudah ini masuk dalam kejahatan, kalau ini sudah bagian dari tindak pidana, saya kira bukti-buktinya sudah banyak. Pernahkah itu sampai ditarik semua alat-alat berat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan? Saya baru tahu saja misalkan dalam raker sebelumnya diapakan sih kayu-kayu yang sudah hasil tangkapan barang bukti itu. Ini berikutnya kayak gini, kita lihat bencana masih terjadi. Saya belum mengkonfirmasi, tapi ada truk sudah bawa kayu-kayu gelondongan luar biasa. Jadi terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum, kementerian, tidak takut dengan negara. Ini harus evaluasi. Karena bisa jadi mereka tidak takut, selama ini melakukan pelanggaran, toh hanya dicabut izinnya, toh hanya dianggap pelanggaran administrasi. Ini tidak tegas atau saya tidak tahu sedang ada apa permainan di balik itu. Tadi Pak Menteri juga menjelaskan penegakan hukum. Saya terus terang sedih. Kenapa? Karena penegakan hukum ini terjadi setelah bencana besar di Indonesia, setelah memakan korban jiwa, memakan korban material gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Udah lebih tegas lagi dalam pengawasan dan penindakan hukum. Lalu di halaman 26, Bapak menjelaskan juga, sebagai tindak lanjut setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektar. Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden, saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Pak Presiden, Pak Menteri inilah yang membantu Bapak, Pak Presiden. Jadi nggak usah melibatkan harus persetujuan beliau, harusnya Pak Menteri, kan kalau Presiden kan nggak tahu secara teknis. Pak Menteri yang membantu beliau. Jadi saya sepakat, jangan sampai nanti bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang mempunyai tanggung jawab. Data-data yang disampaikan itu sudah sangat lengkap. Ada data deforestasi yang turun, ada peta das yang semakin rusak, ada wilayah banjir, ada perpindahan tutupan lahan, ada data lahan kritis, lengkap sudah datanya. Persoalannya adalah tidak ada kesimpulannya. Pak Menteri tidak berani secara eksplisit dengan memaparkan data itu bahwa inilah penyebab banjir seperti yang diinginkan oleh Pak Sturman itu. Jadi datanya lengkap tapi hubungan sebab akibatnya, analisis sebab akibatnya itu tidak secara eksplisit mengatakan ini loh sebab dari banjir itu. Yang dinantikan oleh publik itu ya. Sehingga kalaupun kemudian kita melakukan taubat nasuha atau tobat ekologi bahasanya Pak Slamet, maka rukun tobat itu yang pertama adalah akui dulu kesalahan kita. Ini kita belum mengakui kesalahan kita ini, kita tidak pernah mengaku salah, malah data kita awali dengan data forestasi yang turun. Itu yang mungkin kata Pak Rahmat Saleh tadi, motif apa kenapa Anda memulai dengan itu. Nah karenanya masa dari beberapa doktor, dari beberapa pakar yang ada di Kementerian Kehutanan ini, ya dari sekian banyak data lengkap tadi itu tidak berani mengambil kesimpulan bahwa ini loh penyebab dari banjir 3 provinsi itu. Dengan demikian maka apa yang disarankan oleh Pak Sturman tadi kita mulai dari situ. Nah karena itu satu ya, yang kedua Pak Menteri tadi mengatakan bahwa tugas Presiden kepada saya itu 2. Yang pertama adalah tolong jaga hutan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak sudah menjaga hutan hari ini? Apakah Bapak akan mampu dengan kondisi hutan hari ini? Bapak akan terus jaga sampai 5 tahun? Ya, itu yang berikutnya. Yang ketiga, Bapak tadi mengatakan bahwa saya baru menandatangani sekian izin, baru 4 atau berapa tadi. Dan Bapak berjanji tidak akan menandatangani hal-hal yang akan merusak hutan.
permintaan saya Pak, berani enggak Bapak membuka kepada kami, ya kan? Izin-izin yang banyak ini siapa yang tanda tangan? Ya, mungkin bisa sebelum Bapak, zaman Ibu Siti Nurbaya, zaman Pak Zulkifli Hasan, atau mungkin ditarik sampai zaman Pak Nur Mahmudi Ismail, presiden partai saya dulu pertama. Biar clear masalah ini, biar kita tidak saling tuduh dalam persoalan ini. Nah, karena itu saya di ujung Pak Ketua, pertama selain mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Ketua dan teman-teman yang lain tadi itu, bahwa kita stop saja dulu pemberian izin ini. Yang kedua setelah stop ini atau moratorium atau apa bahasanya, yang kedua adalah audit yang masih ada izin ini. Ya. Karena banjir itu tidak bisa kita pasang pelang Pak, banjir jangan lewat sini, di sini ada kawasan ini ada izin, enggak bisa. Ya, izin atau liar itu kalau gundul sama-sama akan datang banjir gitu. Nah, karena itu yang punya izin sekarang itu juga harus diaudit, ya, biar kita sama-sama kalau betul sekali lagi kita ingin melakukan taubat nasuha, taubat ekologi. Rukun taubat itu satu, mengakui kesalahan Pak Menteri. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, Pak Menteri tadi loncat yang kedua, tidak akan tangan saya untuk tanda tangan. Itu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kita salah atau tidak. Mari akui kesalahan ini, kalaupun bukan, tolong bantu kepada kami buka, ya kan? Zaman Menteri ini berapa? Zaman Pak Sulhas berapa, zaman Pak Ibu Siti Nurbaya berapa, Pak Kaban berapa, biar kita tahu siapa sebenarnya perusak hutan di Republik ini. Terima kasih. Lantas apa jawaban Raja Juli Antoni? Saya tidak denial Pak, saya sama sekali tidak denial. Saya tadi mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banjir ini, kompleks, dan kombinasi antara faktor itulah yang menyebabkan banjir tersebut. Cuaca hanya salah satunya. Lebih dari itu memang ada evaluasi dari kami, tentang hutan, tentang AMDAL di kementerian lain, pemerintah daerah sendiri. Kalau tadi dikatakan PPKH Pak, ada bukaan tadi di Batang Toru segala macam. Ya, bisa saya saksikan misalkan ada perusahaan apa itu yang besar, Green Court, Agin Court misalkan yang sering viral itu dari tahun 80 itu udah jadi APL Pak. Saya juga baru tahu ketika kasus ini saya minta Dirjen Planologi menyerangkan kepada saya. Dari tahun 87 sampai kemudian ada perubahan tata ruang di 2005. Ya, di 2005 itu memang APL bukan kawasan. Meskipun di sekelilingnya itu adalah Taman Nasional. Siapa yang membuat RT/RW? Siapa yang mengajukan RT/RW? Kita bersama Pak. Ada keterlibatan pemerintah daerah juga di sana. Di masa-masa itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan, apalagi saya berapologi, saya defensif bahwa ini ada terkait dengan hutan. Ya, oleh karena itu kita harus perbaiki Pak, perbaiki diri kita agar sekali lagi dikatakan tadi semua terenyuh. Saya di hari kedua Pak juga datang ke Agam, dari Riau saya datang ke Agam melihat sendiri dengan Bapak polisi. Saya kebetulan dapat mengevakuasi 2 jenazah di depan mata saya sendiri. Sangat sedih Pak, sangat sedih sekali. Tapi apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk perbaikan secara struktural yang tadi mudah-mudahan sudah bisa saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Osman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman,
Dan beberapa bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air. Dari jawaban Raja Juli tadi jelas ya, ketika ditanya oleh wartawan dia menolak mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban karena kementerian yang dipimpinnya sangat lambat dan tidak bisa mencegah kerusakan lingkungan di kawasan yang kini jadi bencana. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan dia menyatakan kekuasaannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi itu kalau desakan dari Ahmad Husin itu kan sangat keras. Tadi dia menyinggung satu fakta yang menurut saya juga sangat mengejutkan dan ini fakta yang penting yang diungkap oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Menurut pengakuan Gus Irawan Pasaribu, pada bulan Juli 2025 dia menerima surat dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari di Kementerian Kehutanan. Ini berkaitan dengan larangan atau menghentikan sementara pengelolaan hak atas tanah kerjasama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu. Dan ini tentu saja membuat Pak Bupati Tapsel ini sangat senang karena ini berarti Kementerian Kehutanan memahami seriusnya tutupan hutan ini untuk dijaga. Berdasarkan surat dari Kementerian Kehutanan itu, lalu dia membuat surat edaran kepada camat hingga lurah untuk melarang warganya mengambil kayu. Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau nggak salah dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang karena potensinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Itu kata Gus Irawan, saya baca di Tribun News ini ya. Nah, kemudian karena dibuka kembali izin untuk penebangan hutan itu, kemudian pemerintah Kabupaten Tapsel itu menyatakan keberatannya. Dan kemudian Bupati Gus Irawan Pasaribu, yang politisi Partai Gerindra ini melayangkan surat pada tanggal 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Isinya itu mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penambangan hutan. Tetapi pada sekitar awal November, kerjasama korporasi dengan masyarakat itu kembali beroperasi. Lalu 25 November banjir bandang terjadi di Batang Toru. Ungkap Gus Irawan dengan sangat sedih. Gus Irawan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberi izin operasi penebangan hutan. Ya namanya Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, tapi kok kerjanya cuma memberi izin-izin operasi penebangan hutan. Ya, ini bukan melestarikan dong, yang namanya yaitu merusak ya. Jadi kalau kita menyimak penjelasan dari Gus Irawan Pasaribu, ini bahkan kurang dari 2 pekan sebelum bencana terjadi, dia sudah mengirim surat ke Kementerian Kehutanan agar penebangan hutan di wilayahnya dihentikan. Sampai kemudian terjadilah bencana banjir, ya penebangan hutan itu nggak dicabut ketentuannya. Jadi wajar kalau Usman Husin itu sangat kesal dan mendesak Menhub untuk mundur. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.